Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam serial Nahwu untuk pemula. Insyaallah kita akan memasuki pelajaran yang ketiga, yaitu tentang tanda-tanda fi'il dan huruf. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada baiknya kita mengulangi pelajaran yang telah lalu. Muraja'atud darsaini sabiqaini, mengulang dua pelajaran yang telah lalu. Pada pelajaran yang telah lalu, kita sudah menyebutkan tentang anwa'ul kalimah, yaitu macam-macam kata di dalam bahasa Arab. Ya, kita sebutkan bahwasanya al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Yang pertama adalah al-isim atau isim, yang sering diartikan sebagai kata benda. Yang kedua adalah al-fi'il atau fi'il, yang sering diartikan kata kerja. Dan yang ketiga adalah al-harf atau huruf. Nah, jadi kata di dalam bahasa Arab itu tidak keluar dari 3 macam ini. Nah, kemudian kita juga sudah membahas tentang alamatul ismi, tanda-tanda isim. Dan kita sebutkan bahwasanya tanda-tanda isim itu ada 4. Yang pertama adalah al-khafdu atau al-khafat. Al-khafat adalah baris kasrah yang ada di akhir kata. Ya, apabila kita mendapati ada kata yang mana baris akhirnya adalah kasrah yang disebabkan oleh amil, maka ia adalah isim. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi kata ismi, begitu juga lafzul jalalah Allahi, ar-rahmani, ar-rahimi, semuanya adalah isim karena ada kasrah di akhir katanya. Kemudian yang kedua at-tanwin. At-tanwin yaitu fathatain, kasratain, dhammatain. Apabila kita mendapati ada kata yang akhirnya ada tanwinnya, maka ia adalah isim, ya. Contohnya kataba Muhammadun darsan biqalamin. Muhammad menulis pelajaran dengan pulpen. Maka kata Muhammadun, kemudian darsan, begitu juga qalamin, semuanya adalah isim karena ada tanwin. Kemudian dukhul al, yaitu dimasuki alif lam. Ya, apabila ada kata dimasuki alif lam, maka dia adalah isim. Contohnya al-kitabu, ya, al-babu, as-sayyaratu, dan seterusnya. Dan yang keempat yaitu dukhulu harfil jar, dimasuki huruf jar. Dan sudah kita sebutkan macam-macam huruf jar, ya, min, ila, an, ala, dan seterusnya. Apabila ada kata didahului oleh salah satu huruf jar, maka ia adalah isim. Nah, ini adalah pelajaran yang telah lalu. Taib. Sekarang coba kita latihan, yaitu menentukan isim, ya, dari surah Al-Fatihah, ya. Iqra'is suratal atiyah wastakhrij minhal asma'a ma'a dzikri alamatiha. Bacalah surah berikut ini dan keluarkan darinya isim-isim dengan menyebutkan tanda-tandanya. Ya. Ini surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat yang pertama ini ada kata ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Semuanya adalah isim. Kalau ismi tandanya adalah kasrah. Lafzul jalalah Allah, begitu juga kasrah. Ar-Rahmani ada alif lam dan juga kasrah. Ar-Rahimi ada alif lam juga kasrah.
ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Alhamdu di sini adalah isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Lillahi di sini juga isim. Kenapa? Karena ada harf jar yaitu li. Begitu juga kasrah. Rabbi di sini juga isim. Kenapa? Karena ada kasrah. Al-alamin itu juga isim karena ada alif lam. Ar-Rahmanir Rahim. Ini sudah tadi kita sebutkan. Ini adalah isim karena ada alif lam dan kasrah. Maliki Yaumiddin. Maliki di sini adalah isim karena ada kasrah. Begitu juga yaumi ada kasrah. Ad-dini ada alif lam dan juga kasrah. Semuanya jadinya isim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ini adalah isim karena dia termasuk domir, dan setiap domir atau kata ganti itu adalah isim. Begitu juga iyyaka yang kedua. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Nah di sini adalah isim. Kenapa? Karena dia adalah domir. As-sirata di sini adalah isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Al-mustaqim begitu juga isim karena ada alif lam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taib. Sirat ya, walaupun tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, tetapi apabila kita kasih alif lam dia bisa menerima, atau kita kasih tanwin dia juga bisa menerima, maka dia adalah isim. Alladzina ini adalah isim mausul. Ta di kalimat an'amta, ta di sini adalah isim. Kenapa? Karena dia adalah dhamir. Alaihim, ha di sini adalah isim. Kenapa? Karena pertama dia dhamir dan dimasuki oleh huruf jar yaitu ala. Ghairi di sini juga isim karena kasrah. Al-maghdubi di sini juga isim karena ada alif lam dan kasrah. Alaihim itu sama dengan alaihim yang pertama. Ad-dallin ini adalah isim karena ada alif lam ya. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman silahkan buka Al-Quran dan baca surah yang lain dan coba temukan isim beserta tanda-tandanya. Baik, sekarang kita akan memasuki pelajaran yang baru yaitu tentang alamat fi'il. Alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Maksud dari tanda-tanda fi'il yaitu tanda-tanda yang membedakan fi'il dari isim dan huruf. Yang mana apabila kita mendapati salah satu tanda-tanda tersebut dalam sebuah kata, maka ketahuilah kata tersebut adalah fi'il. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya fi'il itu ada 3. Ya, anwa'ul fi'li, macam-macam fi'il. Yang pertama adalah al-madhi, yaitu fi'il madhi, yaitu untuk lampau ya. Begitu juga al-mudhari', ini untuk sekarang dan akan datang. Dan fi'il amr yaitu untuk perintah. Nah, sekarang kita ingin menyebutkan tanda-tanda fi'il madhi apa saja, begitu juga tanda-tanda fi'il mudhari apa saja, dan tanda fi'il amar apa saja. Baik. Kita mulai dengan fi'il madhi. Alamata al-fi'lil madhi. 2 tanda fi'il madhi. Jadi asalnya alamatani ya. Kemudian diidhofahkan maka dihapus nunnya. 2 tanda fi'il madhi. Yang pertama yaitu ta'ut ta'nis as-sakinah. Ada ta' ta'nis as-sakinah. Apa itu ta' ta'nis as-sakinah? Ta' ta'nis as-sakinah yaitu huruf ta yang sukun di akhir fi'il yang menunjukkan pelakunya adalah wanita. Maka apabila kita mendapati ada ta' ta'nis as-sakinah di akhir kata, maka ketahuilah kata tersebut adalah fi'il madhi. Contohnya, syaribat Fatimatu al-ma'a. Ya, Fatimah telah meminum air. Baik.
Dari contoh di atas, kata syaribat adalah fi'il madhi. Kenapa? Karena adanya ta ta'nis as-sakinah di akhir katanya. Mana dia taknya? Itu syaribat. Ya, jadi ta ta'nis as-sakinah itu adalah tak sukun di akhir fi'il yang menunjukkan pelakunya adalah wanita. Nah, kebetulan di sini pelakunya adalah Fatimah. Maka dia pakai ta ta'nis as-sakinah. Nah, ta ta'nis as-sakinah ini hanya ada pada fi'il madhi. Baik. Ini tanda pertama. Tanda fi'il madhi yang kedua yaitu ta'ul fa'il al-mutaharrikah. Ya, ta fa'il al-mutaharrikah. Ta fa'il al-mutaharrikah yaitu huruf ta yang berbaris. Ya, kalau tadi ta as-sakinah yang sukun, sekarang ta al-mutaharrikah yaitu berbaris di akhir fi'il yang menunjukkan fa'il atau pelaku. Jadi ta ini adalah pelaku. Maka apabila kita mendapati ada ta fa'il al-mutaharrikah di akhir kata, maka ketahuilah kata tersebut adalah fi'il madhi. Contohnya darabtu. Nah, ta di sini tu ini adalah fa'il ya. Ta fa'il. Begitu juga darabta, ta di sini juga fa'il. Darabti, ti di sini juga fa'il. Ini semuanya ta mutaharrikah yang mana dia adalah sebagai fa'il di sini. Atifla. Jadi kalau darabtu atifla, aku telah memukul anak itu. Darabta atifla, engkau telah memukul anak itu. Darabti atifla, engkau wahai perempuan telah memukul anak itu. Dari contoh di atas, kata darabtu atau darabta atau darabti adalah fi'il madhi karena adanya ta fa'il al-mutaharrika di akhir katanya. Ya, dan ta al-fa'il al-mutaharrika itu hanya ada pada fi'il madhi. Baik. Nah, selesai kita dari fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari. Alamata al-fi'lil mudhari. Dua tanda fi'il mudhari. Jadi ada dua juga. Yang pertama, dukhulu ba'dil huruf. Dimasuki oleh beberapa huruf, di antaranya lam. Jadi lam ini hanya masuk pada fi'il mudhari. Contohnya lam yahduril mudarrisu. Ya, al-mudarris guru itu belum atau tidak hadir. Begitu juga lan, ini hanya khusus pada fi'il mudhari. Lan atrukas salata abadan. Aku tidak akan meninggalkan salat selamanya. Begitu juga sin, ya, huruf tanfis yang menunjukkan akan datang. Sa'usafiru ila Turki. Aku akan bersafar ke Turki. Saufa, ya, ini juga khusus untuk fi'il mudhari. Saufa ahujju fil 'amil qadim. Aku akan berhaji pada tahun depan. Ya. Jadi sama artinya akan tetapi sin itu waktu yang dekat, saufa itu waktu yang jauh, ya. Nah, yang jelas 4 huruf ini khusus pada fi'il mudhari. Dari contoh di atas, kata yahdur, atruk, musafir, ahuj adalah fi'il mudhari karena didahului oleh huruf lam, lan, asin, dan saufa. Dan semua huruf ini khusus masuk pada fi'il mudhari. Taib. Tanda yang kedua yaitu dukhulu hurufil mudhara'ah. Dimasuki huruf al-mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Huruf al-mudhara'ah adalah huruf-huruf yang ada di awal fi'il mudhari. Ya, tentunya yang sudah belajar shorof tahu ya fi'il mudhari bagaimana tasrifnya. Dan huruf-huruf tersebut ada 4. Biasanya disingkat dengan kata anaitu, itu kalau orang Arab. Tapi kalau orang Indonesia biasanya menyebutnya anita. Yang jelas maksudnya hamzah, nun, ya, dan ta. Contohnya, al-hamzah yaitu aktubu. Aku sedang menulis, ya. Begitu juga an-nun, naktubu. Kami atau kita sedang atau akan menulis. Al-ya yaitu yaktubu. Dia sedang atau akan menulis. Dan ta, taktubu. Ya, bisa untuk hiya atau anta, ya. Kamu sedang atau akan menulis, atau dia perempuan
sedang atau akan menulis. Nah, yang jelas inilah 4 huruf mudhara'ah ya yang diawali pada fi'il mudhari'. Dari contoh di atas, kata aktubu, naktubu, yaktubu, taktubu adalah fi'il mudhari karena didahului oleh huruf al-mudhara'ah. Jadi ingat 4 huruf ini ya. Nah, inilah alamat fi'il mudhari'. Sekarang kita berpindah kepada alamatu fi'lil amri, tanda fi'il amr. Yaitu dalalatuhu 'ala talab ma'a qabulihi ya al-mukhatabah. Yaitu menunjukkan perintah dan menerima ya al-mukhatabah. Nah, jadi fi'il amr itu tandanya itu adalah gabungan dari 2 hal. Ya. Tanda fi'il amr adalah gabungan dari 2 hal, yaitu menunjukkan tolab atau perintah dan menerima ya al-mukhatabah. Apa itu ya al-mukhatabah? Yaitu huruf ya yang menunjukkan pelaku perempuan yang diajak bicara. Ya, yaitu anti ya, yang artinya anti. Nah, jadi yang namanya fi'il amr itu harus 2 ini. Tidak hanya menunjukkan tolab, tetapi juga sekaligus bisa menerima ya al-mukhatabah. Karena kalau menunjukkan tolab saja, itu bukan tanda khusus fi'il amr, karena ada yang selain fi'il amr juga menunjukkan tolab. Begitu juga tidak hanya menerima ya al-mukhatabah saja, karena ada juga fi'il yang lain yang bisa menerima ya al-mukhatabah. Jadi harus menggabungkan 2 perkara ini, selain menunjukkan perintah dan juga menerima ya al-mukhatabah. Contohnya, Kul washrab ya Zaid, wa kuli washrabi ya Maryam. Makan dan minumlah wahai Zaid, dan makanlah dan minumlah wahai Maryam. Dari contoh di atas, kata kul wa ishrab adalah fi'il amr karena menunjukkan perintah dan bisa menerima ya al-mukhatabah. Coba, pertama kul washrab, ini kan perintah, makanlah dan minumlah wahai Zaid. Ini menunjukkan perintah. Tandanya apa? Ya tadi menunjukkan perintah. Apakah bisa dia menerima ya al-mukhatabah? Coba kalau kita ganti dhamirnya menjadi anti. Wa kuli washrabi. Nah, ternyata dia bisa menerima ya al-mukhatabah. Jadi kuli washrabi ya di sini disebut dengan ya al-mukhatabah. Maka ketika dia menunjukkan perintah dan bisa menerima ya al-mukhatabah, maka dia adalah fi'il amr. Ya. Baik. Coba kita ulangi. Nah, inilah tanda fi'il amr. Kita ulangi ya dari fi'il madhi, apa saja tadi alamatnya. Jadi teman-teman sabar ya, mungkin masih ada banyak hal yang baru bagi teman-teman, tapi tidak mengapa kita belajar bersama-sama. Nah, jadi alamat fi'il madhi tadi kita sebutkan 2. Yang pertama ta ta'nis as-sakinah, ya, yaitu ta yang ada pada akhir fi'il madhi yang menunjukkan pelakunya adalah wanita. Contohnya syaribat Fatimatu al-ma'a. Jadi syaribat di sini adalah fi'il madhi karena ada ta ta'nis as-sakinah. Kemudian ta'ul fa'il mutaharrikah, ya, yaitu contohnya darabtu, darabta, darabti. Jadi tu, ta, ti ini adalah ta fa'il namanya. Ya, dan itu hanya ada fi'il madhi. Baik. Adapun fi'il mudhari alamatnya pertama dukhul ba'dil huruf, dimasuki oleh beberapa huruf yaitu lam, lan, sin, dan saufa. Yang jelas apabila ada 4 huruf ini maka dia adalah fi'il mudhari. Kemudian begitu juga dukhul hurufil mudhara'ah, ya, yang selalu ada pada fi'il mudhari yang biasa disingkat dengan anaitu atau anita, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Ya, ini adalah tanda fi'il mudhari. Adapun fi'il amr tandanya cuma satu, cuman gabungan dari 2 hal, ya, yaitu menunjukkan perintah dan menerima ya al-mukhatabah. Contohnya kul washrab ya Zaid wa kuli washrabi ya Maryam. Ya, jadi kul washrab ini adalah fi'il amr karena menunjukkan perintah dan bisa menerima ya al-mukhatabah.
Nah, inilah tentang tanda-tanda fi'il. Dan ini adalah tanda-tanda khusus ya. Artinya tanda khusus untuk fi'il madhi, tanda khusus untuk fi'il mudhari, dan tanda khusus untuk fi'il amr. Nah, di situ ada tanda yang itu merupakan tanda bersama ya. Al-alamatul mushtarakah bainal fi'lil madhi wal fi'lil mudhari. Tanda bersama yaitu tanda umum baik antara fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya, yaitu ada tanda yang bisa masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari yaitu qad. Yang mana apabila masuk pada fi'il madhi biasanya bermakna tahqiq atau penguat ya, sama dengan artinya taukid. Contoh, qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh orang-orang mukmin itu benar-benar beruntung. Maka di sini ada qad masuk kepada fi'il madhi. Ya, maka artinya tahqiq atau penguat ya, taukid. Dan apabila masuk ke fi'il mudhari biasanya bermakna taqlil atau jarang. Contohnya, qad yanjahul kasul. Orang malas itu terkadang ya. Terkadang berhasil ya, walaupun jarang. Dari contoh di atas, kata aflaha dan yanjah adalah fi'il karena didahului oleh qad. Jadi kalau ada qad, setelahnya ada kata, maka ketahuilah kata tersebut adalah fi'il. Nah, dari sini kita sudah menyelesaikan tentang tanda-tanda fi'il, baik tanda-tanda khusus atau tanda-tanda bersama. Terakhir, kita akan membahas tentang ini sudah tadi ya, tentang alamatul harfi, yaitu tanda huruf. Maksud dari tanda huruf yaitu tanda yang membedakan huruf dari isim dan fi'il. Yang mana apabila kita mendapati tanda tersebut dalam sebuah kata, maka ketahuilah kata tersebut adalah huruf. Dan tanda huruf ini adalah paling gampang sebenarnya ya. Tanda huruf cuma satu, yaitu tidak dapat menerima tanda-tanda isim atau fi'il. Artinya, apabila kita mendapati satu kata, kemudian kita coba padanya tanda-tanda isim dan fi'il yang telah lalu, dan kata tersebut tidak dapat menerimanya, maka ketahuilah kata tersebut adalah huruf. Contohnya, min, ila, an. Ya, ini kan huruf-huruf jar ya. Coba min, kalau kita berikan padanya alamat-alamat isim dan alamat-alamat fi'il, apakah dia menerima atau tidak? Coba min. Kan kalau isim itu tandanya ada alif lam. Min tidak bisa menerima alif lam. Min tidak bisa kasrah. Min tidak bisa kasrah, alif lam, tanwin. Min juga tidak bisa dimasuki oleh huruf jar. Dia sendiri adalah huruf jar. Ya. Kemudian coba kita pindah ke alamat atau tanda-tanda fi'il. Seperti ta ta'nis as-sakinah tidak bisa menerima. Kemudian ta'ul fa'il tidak bisa menerima. Ya. Kemudian ba'dul huruf yang lam, lan dan seterusnya juga tidak bisa menerima. Kemudian huruful mudhara'ah juga tidak bisa menerima dan seterusnya. Ternyata huruf-huruf ini tidak bisa menerima alamat atau tanda-tanda isim dan fi'il. Maka setelah kita mengetahui hal tersebut, maka kita tahu ini adalah huruf. Yang jelas, yang namanya huruf itu tidak bisa menerima tanda-tanda isim atau tanda-tanda fi'il. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kata-kata tersebut tidak dapat menerima tanda-tanda isim dan fi'il yang telah lalu, maka kata-kata tersebut adalah huruf. Nah, jadi inilah pelajaran kita hari ini terkait tentang alamatul fi'li dan alamatu al-harfi. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, bagi teman-teman yang tidak paham atau ada hal yang tidak dipahami dari pelajaran ini, silahkan komentar di kolom komentar ya. Jadi silahkan tanyakan di kolom komentar.
Insya Allah ketika kita ada waktu kita akan jawab pertanyaan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.